Ini juga sudah punya bukti ya bahwa kebohongan mereka itu jelas-jelas gitu loh. Apa? Kita bisa tahu sendiri, dia mengatakan anaknya sendiri lahir Januari 2022. Tanggal 22. Dan itu lahir normal. Kalau 36. ditarik 36 hari mundur, itu terjadi pembuahan hamilnya LM itu di bulan Mei 2021. Sementara mereka sendiri sudah bilang bertemu dengan tergugat, dalam hal ini Pak RK, adalah di bulan Juni. Itu jelas dari segi ilmu kedokteran pun juga bahwa tidak terbukti, tidak nyambung gitu. Jelas itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, dia selalu teriak-teriak anaknya Pak RK, enaknya Pak RK. Seperti rekan kami tadi sampaikan, di amar putusan dia minta suruh tes DNA. Artinya apa? Dia belum punya bukti itu. Ya yakin. Seharusnya mereka punya tes DNA dulu, terbukti, baru ngajuin gugatan. Itu bukti-bukti kebohongan dia. Belum nanti kita juga ngajukan, di sini pasti kita akan ngajukan gugatan balik atas kebohongannya dia, rekonvensi. Dan itu kita tidak akan main-main, akan tuntut dia sebesar total 100 miliar. Catat itu. Menyambung yang tadi, Mungkin Pak, eksepsi. sedikit menyambung yang tadi, apakah memang ini selaras dengan kehadiran siapa kuasa hukumnya dari suaminya Lisa gitu? Gini, itu hal lain. Ada pihak lain juga, itu termasuk kebohongannya dia. Karena ada pihak lain yang mengaku bahwa sebetulnya dialah anaknya. Ya mungkin dia nanti akan mengajukan ikut dalam perkara ini sebagai penggugat intervensi atau apa. Ya kita lihat nanti mereka. Kita lihat seperti itu. Belum nanti ada hal-hal yang bersifat eksepsi. Mungkin rekan kami yang bisa jelaskan soal eksepsi. Saya tambahkan ya, gini. Terkait tadi nambahkan yang soal adanya gugatan intervensi dari kuasa hukum Revolino maupun prinsipal Revolino itu diperkenankan oleh undang-undang, oleh peraturan perundang-undangan, bahwa mereka bisa masuk baik sebagai fugging, tusem koms maupun priswaring. Tapi kemungkinan besarnya mereka adalah tusem koms ya. Mereka masuk untuk membela kepentingan mereka, ya. Apakah itu menguntungkan pihak tergugat atau penggugat itu urusan lain. Nah, sistematikanya yang kami ajukan nanti mencermati daripada isi dari gugatan penggugat. Yang pertama, kami pasti akan melakukan eksepsi. Itu rencananya ya. Eksepsinya ada 4. Eksepsi absolut, eksepsi prematur, error in persona, dan eksepsi obscure libel, bahwa gugatannya itu membingungkan seperti yang diterangkan kawan-kawan tadi, tidak jelas sehingga dia bersifat obscure and libel. Karena itu ya kita mohonkan nanti ke majelis bahwa karena sudah obscure and libel, maka dia harus dinyatakan need cleats on cleats perclat atau NO ya biasanya disebut, atau tidak dapat diterima, seperti itu ya. Lalu yang kedua, kita juga akan melakukan bantahan dalam pokok perkara. Yang paling penting kami bantah di sana adalah mereka kan mendasarkan pasal 1365 KUA Perdata PMH, didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 2010. Menurut kami itu keliru, salah, dan mengada-ada, karena putusan MK 2010 itu kan didasarkan terhadap perkawinan, ya, berdasarkan pasal Undang-Undang perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan pasal 1 dan dicatatkan secara resmi. Sementara dari dalil-dalil gugatan itu kami mencermati tidak ada hubungan personal, profesi, apalagi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, sehingga keliru mengaplikasikan putusan MK apalagi 1365 terhadap perkara ini. Karena itu harus juga ditolak. Yang tadi tidak dapat diterima, yang ini majelis hakim kami harapkan untuk menolak. Itu cermatannya. Baru yang ketiga, kami akan melakukan rekovensi. Itu diperbolehkan oleh pasal 132A, 132B, HIR. Kami akan melakukan rekovensi dan mungkin bisa ditambahkan soal rekovensi oleh kawan-kawan. Yang mengenai rekovensi ya. Jadi rekovensi ini ketika misalkan ya seseorang, ini kan Pak RK itu dijadikan sebagai tergugat di sini. Ini kan belum terbukti kebenarannya bahwa Pak RK itu melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini pun dengan kejadian seperti ini, Pak RK sudah menderita secara imaterial gitu kan ya, dengan dia sebelumnya sebagai pejabat gitu ya atau masyarakat. Kan dengan keadaan seperti ini kan nama baiknya juga tercemar. Jadi kalau kita bicara masalah kerugian, ini sangat-sangat besar sekali kerugiannya ya. Dengan istilahnya ini tuduhannya ini belum tentu terbukti juga gitu kan ya. Nah, ini saya juga sedikit menambahkan dari Pak Heribertus tadi ya terkait mengenai masalah anak yang lahir
pada bulan Januari. Jadi Pak RK itu berdasarkan dalil penggugat itu, pertemuan itu di bulan Juni, ya. Ada chat, percakapan dan bukti saksi bahwa LM itu di Agustus itu sudah hamil 4 bulan. Jadi kalau misalnya kita tarik ke belakang, itu pasti pembuahan itu terjadi di bulan April atau Mei. Nggak mungkin misalkan pembuahan di bulan Juni. Karena kan kita juga tahu ya, kalau misalnya itu kita berbicara logika, ini kan kehamilan itu normal itu 9 bulan. Kalau memang dia 7 bulan prematur, harusnya ada prematur. Ini kan kelahirannya normal, bayinya pun itu bobotnya normal. Jadi bobotnya itu kalau nggak salah itu 4,9 kg dan panjangnya 2,9 kg dan panjangnya 48 cm. Jadi itu normal ya. Jadi ini nggak mungkin pembuahan di bulan Juni. Pasti pembuahannya terjadi di bulan Mei. Gitu kan ya, itu pertama. Terus yang tadi terkait DNA. Nah, ini ada yang lucunya ketika penggugat meminta untuk melakukan tes DNA itu antara penggugat dan tergugat. Seharusnya yang dilakukan itu adalah anak penggugat, yaitu dilakukan tes DNA dengan ayah yang dituduh sebagai ayah biologisnya, gitu kan ya. Ini ada keliru juga, gitu kan ya. Paling itu aja sih. Oke ya.